Di sebuah gang sempit di Jakarta Timur, ada rumah kontrakan kecil dengan ket tembok yang mulai memudar. Rumah itu dihuni oleh pasangan muda, Rina dan Arman. Dari luar, orang-orang melihat mereka sebagai pasangan yang bahagia. Setiap pagi, Rina tampak sibuk menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng atau sekadar mie instan dengan telur. Arman, dengan kemeja yang disetrika rapi, berangkat kerja sambil mencium kening istrinya. Pemandangan itu sering menjadi bahan perbincangan kecil tetangga yang merasa iri dengan kerukunan mereka. "Enak ya jadi Rina. Suaminya sayang banget," bisik Bu Ratna, tetangga sebelah, suatu pagi. Rina hanya tersenyum mendengar itu. Dalam hatinya, ia memang merasa hidupnya cukup. Tidak mewah, tapi penuh kehangatan. Arman bekerja di sebuah perusahaan percetakan. Gajinya pas-pasan namun cukup untuk biaya kontrakan dan kebutuhan sehari-hari. Rina sendiri bekerja sebagai guru honorer di TK dekat rumah. Hidup mereka sederhana, makan seadanya, menabung sedikit demi sedikit, sesekali menonton televisi bersama di ruang tengah. Bagi Rina, kebahagiaan bukan soal berapa banyak uang yang masuk ke rumah, melainkan soal bagaimana mereka bisa saling menopang. Ia tahu gaji Arman tidak besar, tapi ia berusaha selalu mendukung suaminya. Bahkan ketika Arman pulang dengan wajah lelah, Rina berusaha menyambutnya dengan senyum dan secangkir teh manis hangat. Tetapi seperti kata orang tua, rumah tangga itu ibarat gelas kaca. Dari jauh tampak mengkilap, tapi di dalamnya bisa saja retak halus yang tidak terlihat. Retakan kecil itu mulai muncul tanpa disadari Rina. Awalnya, Arman sering mengeluh soal pekerjaannya. "Kerjaan makin banyak, gaji segitu-segitu aja," katanya suatu malam sambil merebahkan diri di kursi. Rina mencoba menenangkan. "Sabar, men. Namanya juga kerja. Yang penting halal," jawab Rina dengan lembut. Arman mengangguk, tapi wajahnya tetap masam. Sejak saat itu, ia mulai sering murung. Kalau dulu setiap malam mereka suka ngobrol sebelum tidur, tentang rencana liburan murah ke puncak atau sekadar tentang tetangga, kini Arman lebih sering diam, sibuk dengan ponselnya, atau langsung tidur dengan wajah menghadap ke tembok. Rina sempat berpikir, mungkin suaminya hanya lelah. Ia pun berusaha lebih perhatian. Ia menyiapkan bekal makan siang yang lebih bervariasi, tumis kangkung, ayam goreng, sambal kesukaan Arman. Namun tetap saja, sikap suaminya tidak banyak berubah. Meski begitu, di mata tetangga, mereka tetap pasangan ideal. Suatu sore, saat ada acara arisan RT, banyak ibu-ibu memuji Rina. "Suami kamu itu rajin, Rin. Kalau berangkat kerja selalu rapi. Jarang-jarang sekarang ada laki-laki begitu," kata Bunita. Rina tersenyum lagi. Ia tidak mungkin menceritakan bahwa Arman akhir-akhir ini lebih sering dingin. Baginya, menjaga nama baik suami itu penting, meski hatinya kadang terasa perih. Di dalam rumah kontrakan itu, suasana mulai berubah. Retakan kecil yang tak terlihat semakin melebar. Kadang Rina merasa Arman menjawab dengan nada ketus saat ditanya hal sederhana. "Men, besok kita belanja bulanan ya?" tanya Rina suatu malam. "Kenapa enggak kamu aja?" "Aku capek," jawab Arman singkat. Rina terdiam. Ia tahu, jawabannya bukan hanya karena lelah. Ada sesuatu yang berubah, meski ia belum bisa menebaknya. Namun di balik ketegangan kecil itu, ada pula momen-momen yang tetap membuat Rina bertahan. Misalnya ketika listrik rumah mati dan mereka menyalakan lilin bersama, duduk di lantai sambil bercanda kecil. Saat itu, Rina merasa seolah semua baik-baik saja. Tetapi, perasaan seorang istri jarang salah. Rina mulai sering merasa gelisah tanpa sebab. Ia memperhatikan Arman yang kini lebih sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Dulu, Arman hanya lembur seminggu sekali. Kini hampir setiap hari. "Kenapa belakangan sering lembur, men?" tanya Rina hati-hati. "Kerjaan numpuk. Klien banyak maunya," jawab Arman singkat, sambil menunduk ke ponselnya. Rina mencoba percaya. Ia tahu pekerjaan Arman memang kadang sibuk. Tapi entah kenapa, ada yang terasa berbeda.
Tetangga pun mulai berkomentar. Suatu malam, Bu Ratna kembali menyinggung. Arman sekarang sering pulang malam ya? Jangan kerja keras banget, nanti sakit. Rina hanya tersenyum hambar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di ruang kecil kontrakan itu, ketegangan makin nyata. Meski tidak ada pertengkaran besar, tapi kehangatan terasa memudar. Bagi orang luar, rumah tangga Rina dan Arman tampak harmonis. Tapi di dalam, ada rasa asing yang mulai tumbuh di hati Rina. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan sederhana yang selama ini ia syukuri, pelan-pelan mulai berubah menjadi sesuatu yang menyesakan. Rina berusaha menepis perasaan itu. Ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin aku terlalu sensitif. Semua baik-baik saja. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, badai sedang menunggu. Pagi itu, Rina menyiapkan sarapan sederhana seperti biasanya. Telur dadar dan nasi hangat sudah tersaji di meja makan kecil rumah kontrakan mereka. Namun ada yang berbeda. Arman duduk sambil menunduk, matanya terpaku pada ponsel di tangan. Ia mengetik dengan serius seolah dunia lain lebih penting daripada nasi dan telur di hadapannya. Rina memanggilnya pelan, meminta ia segera makan sebelum telurnya dingin. Arman menoleh sekilas lalu meletakkan ponselnya di meja, tetapi dengan posisi layar menghadap ke bawah. Hal kecil itu membuat dada Rina terasa sesak. Dulu Arman tidak pernah memperlakukan ponsel seperti barang berharga. Kadang ia tinggalkan begitu saja di meja atau bahkan kerap tertinggal di rumah ketika terburu-buru. Sekarang, ponsel itu seperti bagian dari dirinya yang tidak boleh disentuh siapapun. Sejak beberapa minggu terakhir, Arman semakin sering pulang larut malam. Kalau biasanya ia tiba di rumah sekitar pukul 7, kini bisa lebih dari jam 10. Alasan yang selalu ia berikan sama, lembur. Katanya, pekerjaan menumpuk dan klien banyak maunya. Rina ingin percaya, namun hatinya mengatakan ada sesuatu yang ganjil. Ia tahu perusahaan percetakan tempat Arman bekerja bukanlah kantor besar dengan proyek-proyek penting yang membuat karyawannya harus lembur setiap hari. Rina pernah beberapa kali datang menjemput suaminya di kantor, dan ia tahu suasananya tidak pernah seribet yang Arman ceritakan. Namun Rina berusaha menahan diri untuk tidak berpikir buruk. Setiap kali Rina mencoba mengajak bicara, Arman semakin sulit diajak berbagi. Ia lebih banyak diam, sibuk dengan ponselnya, atau pura-pura kelelahan lalu langsung tidur. Hal-hal kecil yang dulu membuat rumah tangga mereka hangat mulai menghilang. Obrolan ringan sebelum tidur kini tergantikan oleh keheningan yang kaku. Bahkan ketika Rina bercerita tentang murid-murid TK yang lucu, Arman hanya menjawab singkat, seolah tidak benar-benar mendengar. Sampai suatu malam, kecurigaan itu mendapat bentuk yang lebih jelas. Saat Rina sedang melipat cucian, ponsel Arman berbunyi di meja ruang tamu. Layar menyala cukup lama, menampilkan sebuah notifikasi pesan masuk. Rina tidak bermaksud mengintip, tetapi matanya tak sengaja menangkap sebuah nama tersimpan di layar. Sayang Hati Merah 2. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya memanas, tangannya gemetar. Ia ingin sekali membuka ponsel itu, tapi ia tahu Arman sudah mengganti pengaturannya dengan pola kunci. Itu hal baru juga, karena sebelumnya ponsel Arman tidak pernah dikunci. Rina berdiri mematung di depan ponsel itu, menahan diri agar tidak gegabah. Ia tahu bila nekat, mungkin Arman akan marah dan menuduhnya tidak percaya. Dengan berat hati, ia taruh kembali ponsel itu di meja dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia menatap wajah Arman yang tertidur lelap di sebelahnya. Lelaki yang selama ini ia cintai, lelaki yang dulu penuh perhatian, kini terasa begitu asing. Ia bertanya-tanya, siapa yang dipanggil, sayang, oleh Arman? Sejak kapan ia mulai berubah? Hari-hari berikutnya, perasaan curiga semakin menyesakkan dada Rina. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin tidak terlalu penting. Wangi parfum berbeda yang menempel di kemeja Arman, gaya rambutnya yang tiba-tiba lebih rapi dari biasanya, juga kebiasaannya sering bercermin sebelum berangkat kerja. Ketika Rina mencoba bercanda, mengatakan suaminya kini semakin tampan,
Arman hanya tertawa kecil dan menjawab bahwa ia ingin terlihat profesional di kantor. Jawaban itu terdengar masuk akal. Tapi bagi Rina ada sesuatu yang janggal. Kecurigaan itu semakin diperkuat oleh ucapan tetangga. Suatu sore, saat membeli sayur di warung, Bu Ratna menyinggung bahwa ia pernah melihat Arman duduk di sebuah kafe dekat jalan besar. Katanya, ia tidak sendiri, melainkan bersama seorang perempuan. Rina tersenyum hambar dan menanggapi seadanya, mencoba menepis gosip itu. Namun jauh di dalam hatinya, kata-kata itu menusuk seperti pisau. Ia tidak ingin mempercayai gosip, tetapi sulit juga mengabaikannya ketika semua tanda seakan menunjukkan arah yang sama. Di malam-malam yang sunyi, Rina sering menangis diam-diam. Ia menutup wajah dengan bantal agar isakannya tidak terdengar. Ia bingung harus bercerita kepada siapa. Keluarganya tinggal jauh di kampung. Ia tidak ingin membuat mereka khawatir. Sahabat dekat pun tidak banyak, karena kesibukannya sebagai guru honorer membuat ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Akhirnya, semua rasa sakit itu ia pendam sendiri. Ketika rasa curiga semakin kuat, Rina memberanikan diri bertanya langsung. Malam itu, setelah makan malam, ia duduk di samping Arman yang sedang sibuk dengan ponselnya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Men, aku boleh jujur? Aku merasa akhir-akhir ini kamu berubah. Kamu sering pulang malam, jarang ngobrol sama aku, dan lebih sibuk dengan ponselmu. Ada apa sebenarnya, Men?" Arman terdiam cukup lama. Ia menatap Rina sebentar lalu menghela napas panjang. "Kamu terlalu banyak mikir, Rin. Aku cuma capek kerja. Jangan suuzon." Kalimat itu terdengar seperti tamparan bagi Rina. Ia hanya ingin mengungkapkan perasaan, tapi yang ia dapat justru tuduhan bahwa ia berlebihan. Malam itu mereka tidur dengan jarak yang terasa begitu jauh, meski tubuh mereka masih berada di ranjang yang sama. Kecurigaan kini tumbuh semakin besar. Rina merasa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya, sesuatu yang membuat jarak di antara mereka semakin melebar. Ia berusaha menepis pikiran itu, namun hatinya berkata lain. Cepat atau lambat, kebenaran pasti akan terbuka. Dan Rina tahu, ketika saat itu tiba, ia harus siap menghadapi apapun yang menanti di depan. Hari itu Jakarta diguyur hujan sejak siang. Rina baru pulang dari TK tempatnya mengajar. Baju seragamnya agak lembab, sepatu basah terkena genangan, tetapi pikirannya justru sibuk memikirkan Arman. Beberapa malam terakhir, ia pulang semakin larut dan selalu dengan alasan lembur. Namun yang membuat Rina semakin resah, Arman kini lebih sering membawa pulang aroma parfum yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ada wangi manis yang tidak biasa menempel di bajunya. Sore itu, sambil menjemur pakaian di dalam rumah, Rina memperhatikan ponsel Arman yang tergeletak di meja. Arman sedang mandi. Ponsel itu bergetar, layar menyala, dan kali ini notifikasi cukup jelas terbaca. "Sayang, jangan lupa malam ini ya hati merah 2." Rina membeku. Ia merasa tubuhnya kaku, darah mengalir lebih cepat, dan jantungnya berdetak keras. Ia ingin menolak kenyataan, tetapi tulisan itu terlalu gamblang untuk diabaikan. Tangan Rina gemetar, ingin sekali membuka isi pesan itu, namun kunci pola membuatnya hanya bisa menatap tanpa daya. Arman keluar dari kamar mandi, menyeka rambutnya dengan handuk. Ia melihat sekilas ponselnya lalu segera mengambilnya. Wajahnya berubah sesaat, kemudian berusaha tersenyum seolah tak ada yang terjadi. Rina menatapnya lekat, mencoba membaca bahasa tubuhnya. Namun Arman hanya berkata singkat, "Aku mau keluar bentar, ada urusan kantor," lalu buru-buru ganti baju. Rina tidak menjawab, hanya memandang punggung suaminya yang tergesa-gesa. Ada perasaan asing yang begitu nyata. Malam itu, Arman pulang lewat tengah malam. Rina tidak lagi menanyakan apapun. Ia hanya berbaring dengan mata terbuka, menunggu kepingan puzzle itu tersusun sendiri. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Sabtu sore, Arman berpamitan akan ada lembur lagi. Rina diam-diam mengikutinya. Ia menyewa ojek online dan meminta pengemudi menjaga jarak agar tidak ketahuan.
Jalanan Jakarta padat, lampu-lampu kendaraan berkilauan. Rina duduk di belakang motor dengan hati berdegup, merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Arman tidak menuju kantor. Ia berhenti di sebuah kafe kecil di daerah Rawamangun. Dari kejauhan, Rina melihatnya duduk bersama seorang perempuan muda berambut panjang. Mereka tertawa. Wajah Arman tampak begitu berbeda, hangat, penuh perhatian, dan jelas bukan wajah lelah yang biasa ia bawa pulang. Perempuan itu menyentuh tangan Arman di atas meja, dan Arman tidak menepis. Air mata Rina mengalir tanpa bisa ditahan. Pandangannya kabur, namun hatinya jelas merasakan pukulan telak. Semua kecurigaannya benar. Lelaki yang selama ini ia percayai sepenuh hati, lelaki yang ia bela di depan tetangga, ternyata menusuknya dari belakang. Ia tidak berani masuk dan menghampiri. Tubuhnya lemas, kakinya gemetar. Ia hanya berdiri di seberang jalan, menatap dengan mata basah. Setelah cukup lama, ia memutuskan pulang sendiri. Dalam perjalanan, pikirannya campur aduk, marah, kecewa, hancur, tapi juga tak percaya bahwa ini nyata. Sesampainya di rumah kontrakan, Rina duduk di lantai ruang tengah. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk bantal, suaranya teredam tapi dadanya terasa pecah. Ia merasa semua pengorbanan yang ia lakukan sia-sia. Menahan diri, bersabar, menjaga perasaan, ternyata tidak cukup untuk membuat Arman setia. Keesokan paginya, ketika Arman pulang dengan wajah lelah, Rina tidak bisa lagi menahan diri. Ia menatap suaminya dengan mata sembab. "Aku lihat kamu di kafe kemarin, men. Sama siapa perempuan itu?" Suaranya bergetar, tapi penuh keberanian. Arman terkejut, wajahnya pucat. "Kamu ngikutin aku?" Tanyanya dengan nada tinggi, lebih defensif daripada menjawab pertanyaan. "Aku cuma ingin tahu kebenaran." Kamu bilang lembur, tapi ternyata duduk mesra dengan perempuan lain. "Siapa dia, men? Sejak kapan kamu bohongi aku?" Suasana ruang kontrakan itu mendadak mencekam. Arman menghela napas panjang, kemudian duduk. Ia tidak lagi bisa mengelak. Dia teman kantor. Aku hilaf, Rin. Maafkan aku." Kalimat itu, meski terdengar sebagai pengakuan, justru menusuk lebih dalam. Rina terisak, merasa pengkhianatan itu nyata di depan matanya. Semua malam penuh curiga, semua rasa gelisah, terjawab dengan satu kebenaran pahit: Arman berselingkuh. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Rina. Ia hidup bersama seseorang yang ia tahu telah mengkhianati. Setiap kali menatap wajah Arman, ia teringat pemandangan di kafe itu. Setiap kali mendengar notifikasi ponsel, ia merasa ada luka baru terbuka. Ia mencoba kuat, tetapi hatinya hancur berkeping-keping. Rina sering termenung di kelas saat mengajar. Bahkan murid-murid kecilnya bertanya kenapa wajah Bu Rina terlihat sedih. Ia hanya tersenyum, mencoba menutupi luka yang dalam. Namun begitu sampai rumah, ia kembali larut dalam tangis. Arman beberapa kali mencoba minta maaf. Ia berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan perempuan itu. Tetapi bagi Rina, luka itu sudah terlanjur ada. Pengkhianatan bukan sekadar soal fisik, melainkan juga soal kepercayaan yang hancur. Dan sekali kepercayaan retak, sulit untuk kembali utuh. Setiap malam, Rina berperang dengan pikirannya. Bagian dirinya ingin percaya pada janji Arman, tetapi bagian lain menolak. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu, membuat dadanya sesak. Tetangga mulai merasakan ada yang berbeda dari rumah mereka. Arman lebih sering keluar rumah tanpa ditemani, sementara Rina lebih banyak mengurung diri. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik, meski belum ada yang berani menyinggung langsung. Rina sendiri hanya bisa menahan air mata setiap kali mendengar orang membicarakan perubahan suaminya. Waktu berjalan, namun luka itu tidak kunjung sembuh. Justru semakin dalam, semakin membuat Rina tertekan. Ia mulai merasakan bahwa semua kesabarannya tidak ada artinya bagi Arman. Dan di suatu titik,
Kemarahan yang selama ini ia tekan semakin sulit dibendung. Rina merasa hidupnya seperti bom waktu. Ia tidak tahu kapan akan meledak, tapi ia tahu sesuatu di dalam dirinya akan pecah bila terus dipaksa menahan. Dan hari itu, akhirnya benar-benar tiba. Hari-hari setelah pengakuan Arman terasa semakin berat. Rina hidup dalam rumah yang sama dengan lelaki yang telah mengkhianatinya. Meski Arman sudah berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan perempuan itu, hati Rina tidak bisa menerima begitu saja. Setiap kali melihat wajah suaminya, rasa marah bercampur kecewa kembali membuncah. Malam-malamnya dipenuhi tangis, sementara siang hari ia berusaha menutupi luka di hadapan murid-murid TK. Arman berusaha berlaku normal, bahkan terkadang mencoba bercanda, tetapi sikap itu hanya menambah sakit hati Rina. Bagaimana bisa dia seolah semua baik-baik saja setelah menghancurkan pernikahan ini? Begitu pikirnya. Luka itu seperti bara yang terus menyala di dalam dadanya, menunggu waktu untuk meledak. Suatu malam, pertengkaran besar akhirnya pecah. Arman pulang lebih larut dari biasanya. Rina yang sejak sore menunggu dengan hati penuh resah tidak bisa lagi menahan diri. Begitu Arman membuka pintu, Rina langsung bertanya dengan suara tinggi, "Dari mana kamu?" Katanya sudah putus dengan dia. "Tapi kamu pulang jam segini lagi?" Arman melempar jaketnya ke kursi, wajahnya lelah. "Aku kerja, Rin. Jangan selalu curiga." "Kerja? Kamu pikir aku bodoh? Aku sudah lihat sendiri kalian berdua. Aku tidak bisa percaya lagi." Rina berteriak. Air matanya menetes deras. Arman mendekat, suaranya meninggi. "Aku sudah bilang, itu khilaf. Kenapa kamu nggak bisa maafin? Aku juga manusia, Rin." Perdebatan itu semakin memanas. Kata-kata pedas saling terlontar. Rina yang selama ini menahan amarah merasa dadanya sesak. Tangan dan tubuhnya gemetar. Kepalanya penuh dengan bayangan pengkhianatan di kafe malam itu. Perempuan itu tersenyum di hadapan Arman, tangannya menggenggam tangan suaminya, pemandangan yang tidak bisa ia lupakan. Di dapur, ada botol berisi cairan keras yang biasa dipakai tetangga tukang bengkel untuk membersihkan karat. Botol itu sempat dititipkan di rumah Rina karena bengkel sedang direnovasi. Rina menatap botol itu dengan pandangan kabur oleh air mata. Di dalam dirinya, amarah menenggelamkan logika. Ia merasa dikhianati, dipermainkan, dan tidak dihargai. Dalam sepersekian detik, ia meraih botol itu. Arman yang masih berteriak tidak menyadari apa yang ada di tangan istrinya. Hanya dalam sekejap, cairan itu tercurah, mengenai wajah dan tubuh bagian atasnya. Jeritan keras memecah malam. Arman berteriak kesakitan, tubuhnya menggeliat menahan perih. Bau menyengat menyebar di udara. Rina sendiri terkejut dengan tindakannya. Botol yang kosong terlepas dari tangannya, jatuh berdebam ke lantai. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar tak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Tetangga berlarian keluar rumah mendengar teriakan. Pintu kontrakan Rina didobrak, orang-orang masuk dengan wajah panik. Pemandangan yang mereka lihat membuat semua terkejut. Arman terkapar, kulit wajahnya melepuh, teriakannya memilukan. Rina terduduk di pojok ruangan, menangis tanpa suara, wajahnya pucat pasi. Malam itu berubah menjadi malam paling mencekam di gang kecil tersebut. Beberapa orang membawa Arman dengan motor ke rumah sakit terdekat. Ada yang menelepon polisi, ada pula yang mencoba menenangkan Rina. Namun Rina tidak bisa bicara apa-apa, hanya tangis yang keluar. Kabar itu menyebar cepat. Lebih cepat daripada hujan deras di musim penghujan. Dalam hitungan jam, warga satu RT sudah tahu. Esok paginya, berita itu masuk ke media lokal. Judulnya sensasional. Seorang istri di Jakarta Timur siram suaminya dengan air keras karena perselingkuhan. Gambar rumah kontrakan mereka dipenuhi wartawan. Kamera televisi menyorot pintu rumah, mikrofon diarahkan ke tetangga yang menjadi saksi. Bu Ratna dengan terbata-bata menceritakan apa yang ia dengar malam itu.
Ada pula warga lain yang mengatakan mereka sudah curiga karena Arman sering pulang malam. Gang sempit itu berubah menjadi panggung berita. Nama Rina tiba-tiba menjadi buah bibir. Wajahnya terpampang di media sosial, disebut-sebut sebagai istri yang tidak bisa menahan emosi. Ada yang menyalahkan Arman karena berselingkuh, tetapi tidak sedikit yang menghujat Rina karena tindakannya dianggap kejam. Komentar-komentar pedas membanjiri kolom berita daring. Kalau diselingkuhi ya cerai saja, kenapa harus main air keras? Atau, kasihan suaminya, tapi juga kasihan istrinya. Sama-sama hancur. Di rumah sakit, kondisi Arman sangat serius. Dokter mengatakan luka bakar di wajah dan tubuh bagian atasnya cukup parah. Ia harus menjalani perawatan intensif. Sementara itu, polisi mulai menyelidiki kasus tersebut. Beberapa petugas datang ke kontrakan, meminta keterangan Rina. Rina duduk di kursi, wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis. Ia menjawab pertanyaan dengan suara pelan, sering terhenti karena sesenggukan. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Saya marah, Pak. Saya sakit hati. Saya tidak sadar, katanya. Tetangga yang dulu memuji keharmonisan rumah tangga Rina dan Arman kini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Gang kecil itu mendadak dipenuhi bisik-bisik, seolah semua orang ingin mencari tahu bagaimana pasangan yang dulu tampak bahagia bisa berakhir dengan tragedi mengerikan. Dalam kesendiriannya, Rina merasa hidupnya runtuh seketika. Ia menatap kosong ke arah dinding rumah kontrakan. Dalam hatinya, ia menyesali apa yang telah ia lakukan. Ia ingin memutar waktu, kembali ke saat ia masih bisa menahan diri. Namun semua sudah terlambat. Keputusan yang diambil dalam ledakan emosi telah mengubah segalanya. Ia sadar, tindakannya bukan hanya melukai Arman secara fisik, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Kini ia harus menghadapi kenyataan pahit. Rumah tangga yang retak, suami yang terluka parah, dan dirinya yang berhadapan dengan hukum serta sorotan masyarakat. Jakarta, kota yang tidak pernah tidur, malam itu kembali membuktikan betapa cepat kabar bisa berlari, dan betapa kehidupan seseorang bisa berubah drastis hanya karena satu tindakan di luar kendali. Dan Rina, perempuan yang dulu dikenal sabar dan tenang, kini menjadi pusat perhatian karena sebuah ledakan emosi yang meruntuhkan segalanya. Rumah sakit menjadi saksi betapa kerasnya akibat dari sebuah pengkhianatan dan ledakan emosi. Arman terbaring di ruang perawatan intensif dengan wajah yang dibalut perban. Dokter keluar dengan ekspresi serius, memberitahu keluarga bahwa luka bakar yang dialami Arman cukup parah, membutuhkan operasi berulang, dan mungkin akan meninggalkan bekas permanen. Kata-kata itu menusuk hati Rina yang duduk di kursi tunggu dengan tangan gemetar. Tidak lama setelah itu, polisi datang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Rina digiring ke kantor polisi. Perjalanan menuju kantor penuh tatapan dari orang-orang yang mengenalnya. Seolah semua mata ingin menghakimi, seolah mereka tahu persis apa yang terjadi. Rina menunduk sepanjang jalan, tidak sanggup menatap balik. Di kantor polisi, ia duduk di kursi besi. Ruangan itu dingin, tetapi tubuhnya panas oleh rasa bersalah. Pertanyaan-pertanyaan sederhana dilontarkan. Kenapa bisa terjadi? Dari mana dapat cairan itu? Apa motif sebenarnya? Rina menjawab sejujur-jujurnya, sambil sesekali tersedak tangis. Polisi mencatat, wajah mereka datar, profesional. Tidak ada empati, tidak ada marah, hanya prosedur. Malamnya, berita tentang dirinya sudah tersebar luas. Media sosial dipenuhi komentar. Ada yang menyalahkannya habis-habisan. Ada pula yang menaruh simpati dengan mengatakan bahwa luka hati akibat pengkhianatan bisa lebih perih daripada luka bakar. Namun bagi Rina, semua komentar itu sama saja, membuat kepalanya semakin berat. Di dalam hati kecilnya, ada perasaan yang sangat rumit. Ia merasa bersalah karena telah menghancurkan tubuh Arman. Setiap kali ia membayangkan wajah suaminya yang melepuh, hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Namun di sisi lain, ada sedikit kelegaan, karena kebenaran akhirnya terbuka. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi pura-pura bahagia. Segala yang disembunyikan Arman kini diketahui semua orang.
Tetangga yang dulu menaruh hormat padanya kini lebih banyak berbisik-bisik daripada menyapa. Beberapa masih berusaha memberi dukungan, tetapi lebih banyak yang menjaga jarak, takut terseret dalam gosip. Rina merasa rumah kontrakan itu semakin sempit. Dindingnya seakan menekan dari segala sisi. Hari-hari berjalan lambat. Ia menunggu kabar dari rumah sakit sambil menghadapi proses hukum yang belum jelas arahnya. Ia tahu bahwa tindakannya tidak bisa dihapus. Hukum pasti menuntut pertanggungjawaban. Tetapi yang paling sulit adalah menuntut pertanggungjawaban pada dirinya sendiri. Di balik semua rasa bersalah itu, Rina mulai memahami bahwa hidupnya telah memasuki bab baru. Sebuah fase di mana ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, seterjal apapun jalannya. Hari-hari di kantor polisi terasa begitu panjang. Rina duduk termenung di kursi kayu yang dingin, pikirannya kacau. Ia menyesal, marah pada dirinya sendiri, tetapi juga bingung bagaimana melanjutkan hidup. Saat itulah seorang sahabat lama datang menjenguk, Fajar. Fajar adalah teman masa kecil Rina, kini bekerja sebagai jurnalis lepas. Begitu mendengar kabar, ia segera datang, menyingkirkan semua urusan lain. Ia duduk di hadapan Rina, menatap wajah sahabatnya yang pucat. "Rin, aku tahu kamu lagi dihujat semua orang. Tapi aku nggak datang untuk menghakimi. Aku datang karena kamu tetap sahabatku," ucapnya dengan suara tenang. Rina menangis sejadi-jadinya. Tangisan itu seperti membuka bendungan yang lama tertahan. Ia menceritakan semua. Kecurigaannya, sakit hati, malam pengkhianatan, hingga detik-detik ia menyiram Arman. Fajar mendengarkan tanpa memotong, hanya sesekali mengangguk. Setelah Rina tenang, Fajar berkata pelan, "Aku ngerti sakitnya dikhianati. Tapi, Rin, marah itu kayak api. Sekali nggak terkendali, dia habis-habisan membakar bukan cuma orang lain, tapi juga diri kita sendiri. Lihat sekarang, kamu yang terbakar paling parah. Luka Arman memang nyata, tapi luka di hati kamu juga dalam. Bedanya, kamu harus belajar menyembuhkan diri sendiri." Kata-kata itu menancap di hati Rina. Ia sadar bahwa tindakannya adalah ledakan dari amarah yang ia biarkan membusuk terlalu lama. Jika saja ia bisa menahan diri, mungkin semua tidak akan seburuk ini. Hari-hari berikutnya, Fajar sering datang, membawa makanan, atau sekadar duduk menemani. Ia mendorong Rina untuk menulis di buku catatan kecil tentang apa yang ia rasakan. "Tulis semua yang ada di kepala kamu. Jangan biarkan numpuk di dalam. Kadang menulis bisa bikin kita lebih jernih," katanya. Rina pun mulai menulis. Dari tulisan-tulisan sederhana itu, ia perlahan belajar mengenali dirinya. Rasa sakit, kecewa, juga keinginannya untuk sembuh. Ia menyadari bahwa memaafkan Arman mungkin belum bisa sekarang. Tapi yang lebih penting adalah memaafkan dirinya sendiri. Fajar juga mengingatkan bahwa hidup tidak berhenti hanya karena satu kesalahan. "Rin, orang bisa jatuh. Kamu jatuh keras sekali. Itu betul. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa bangkit. Kamu harus belajar berdiri lagi, meskipun dunia bilang kamu salah." Dari sahabatnya itu, Rina mendapat kekuatan baru. Untuk pertama kali setelah tragedi itu, ia bisa tidur dengan sedikit lebih tenang. Meski jalan ke depan masih panjang, ia tahu ada secercah harapan untuk kembali membangun dirinya. Setelah proses hukum berjalan, Rina mendapat kesempatan bebas bersyarat. Ia memilih untuk pindah dari kontrakan lama yang penuh kenangan pahit. Gang sempit itu kini hanya meninggalkan trauma, bisikan-bisikan tetangga, dan bayangan malam kelam ketika hidupnya runtuh. Dengan bantuan Fajar, ia menemukan tempat tinggal baru, lebih kecil tetapi lebih tenang. Rina mulai menata hidupnya dari awal. Ia kembali mengajar di sebuah TK di wilayah lain. Awalnya sulit, karena beberapa orang mengenali wajahnya dari berita. Namun kepala sekolah memberinya kesempatan, percaya bahwa setiap orang berhak mendapat jalan untuk memperbaiki diri. Di ruang kelas, bersama anak-anak kecil yang polos, Rina merasakan kembali ketulusan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Senyum anak-anak itu seakan memberi terapi alami, menenangkan hatinya yang luka. Perlahan,
Rina juga membangun kembali lingkaran sosialnya. Ia mendekat pada sahabat-sahabat lama yang dulu sempat menjauh, berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarganya, dan membuka diri untuk kegiatan komunitas di lingkungan barunya. Meski tidak semua orang bisa menerima masa lalunya, ia belajar untuk tidak lagi bergantung pada penilaian orang. Suatu sore, kabar datang dari rumah sakit. Arman ingin bertemu. Rina sempat bimbang. Membayangkan wajah suaminya yang terluka membuat hatinya campur aduk antara iba dan marah. Namun pada akhirnya, ia datang. Di ruang perawatan, Arman duduk dengan wajah yang sebagian sudah berubah permanen. Bekas luka bakar jelas terlihat, tetapi sorot matanya penuh penyesalan. "Rin, aku salah besar. Aku hancurkan pernikahan kita. Aku sakiti kamu. Maafkan aku," ucapnya pelan. Air mata Rina jatuh, tetapi kali ini bukan karena amarah. Ia mendengar, tetapi tidak membalas dengan dendam. "Aku juga salah, men. Aku kehilangan kendali, dan itu merusak hidup kita berdua. Tapi sekarang, aku hanya ingin melanjutkan hidup. Aku sudah memaafkan, meski kita tidak bisa kembali seperti dulu." Percakapan itu menutup satu bab penting dalam hidup mereka. Arman harus menanggung konsekuensi dari perselingkuhannya, dan Rina memilih untuk berdamai dengan masa lalunya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang dengan benci, melainkan dengan pelajaran berharga. Hari-hari Rina kini lebih tenang. Ia fokus pada murid-muridnya, menulis setiap malam di buku catatan, dan sesekali berbagi kisah dengan komunitas perempuan yang pernah mengalami kekerasan rumah tangga. Dari luka itu, ia mulai memberi makna baru, bahwa penderitaan bisa menjadi titik awal kebangkitan. Trauma memang masih ada, tetapi Rina sudah lebih kuat. Ia tidak lagi membiarkan masa lalu mengikatnya. Hidupnya kini adalah tentang melangkah maju, membangun kembali jati diri, dan menjaga orang-orang yang sungguh peduli padanya. Ketika hidup Rina mulai stabil, ia merasa sudah cukup kuat untuk menatap masa depan. Pekerjaan di TK berjalan lancar, hubungannya dengan komunitas baru semakin erat, dan hatinya perlahan sembuh. Ia bahkan mulai berani bermimpi, mungkin suatu hari nanti bisa membuka lembaga kecil untuk mendukung perempuan yang pernah terluka seperti dirinya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, Fajar datang terburu-buru dengan wajah serius. Ia membawa map berisi hasil liputannya. "Rin, ada sesuatu yang harus kamu tahu," katanya sambil menatap lurus ke mata Rina. Dengan tangan gemetar, Rina membuka lembaran demi lembaran. Foto-foto, transkrip pesan, dan catatan investigasi terpampang jelas. Ternyata perselingkuhan Arman tidak sepenuhnya muncul dari kelemahan pribadi. Ada seorang perempuan bernama Sinta, yang diam-diam memiliki motif gelap. Ia sengaja mendekati Arman bukan karena cinta, melainkan karena dendam lama pada keluarga Arman yang pernah menolak usaha ayahnya. Sinta menggunakan rayuan dan jebakan untuk membuat Arman tergoda, kemudian sengaja menyebarkan kabar itu ke lingkungan sekitar agar rumah tangga Rina hancur. Semua itu dilakukan dengan rencana matang. Fakta itu membuat Rina terdiam. Hatinya kembali bergetar. Kali ini bukan oleh marah, melainkan oleh keterkejutan. Jadi, semua ini bukan semata karena Arman. Suara Rina parau. Arman tetap salah. Dia memilih jatuh ke dalam jebakan. Tapi ada orang yang memang ingin kalian berdua hancur, jawab Fajar pelan. Rina memejamkan mata. Segala kenangan kembali berputar di kepalanya. Pertengkaran, air keras, wajah Arman yang terbakar, rasa malu di hadapan tetangga, hingga malam-malam penuh tangis. Semua itu ternyata bagian dari permainan seseorang yang bahkan tidak terlalu ia kenal. Beberapa hari kemudian, Sinta ditangkap karena kasus penipuan lain. Dari berita itulah, motif balas dendamnya terhadap keluarga Arman ikut terbongkar. Publik tercengang, dan nama Rina kembali jadi perbincangan. Ada yang bersimpati karena ia ternyata korban situasi, ada pula yang tetap menilai bahwa tindakannya tetap tak bisa dibenarkan. Rina sendiri bingung harus bagaimana. Di satu sisi, kebenaran membuat hatinya sedikit lega. Di sisi lain,
Ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri karena permainan orang lain. Kesedihan bercampur penyesalan menghantam lagi. Malam itu, Rina duduk di teras rumah barunya. Fajar menemaninya, diam tanpa banyak bicara. "Hidup memang aneh ya, Jar," katanya lirih. "Aku pikir semua sudah selesai. Ternyata ini baru permulaan." Fajar menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Justru disitulah, Rin, hidup memberi kita pilihan lagi. Kamu bisa terus larut dalam dendam, atau kamu bisa menjadikan ini pelajaran kedua. Kamu yang pilih." Rina menatap langit Jakarta yang penuh cahaya lampu. Ia tahu perjalanan belum selesai. Fakta baru ini membuka pintu ke arah yang sama sekali tak terduga, dan ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Untuk pertama kalinya, Rina merasa hidupnya bukan sekadar kisah sedih, melainkan sebuah cerita yang terus bergulir, siap membawa kejutan lain yang belum ia bayangkan.